Halo, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat komutatif, asosiatif, dan distributif pada operasi perhitungan. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat komutatif juga disebut dengan hukum komutatif. Contoh sifat komutatif pertukaran. Sifat komutatif pada operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A tambah B sama dengan B ditambah A sama dengan C. Contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Karena 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 3 ditambah 2 sama dengan 5 dan menghasilkan hasil yang sama sehingga dapat disebut sebagai operasi yang bersifat komutatif. Selanjutnya ada sifat komutatif pada operasi perkalian. Dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan C. Contoh, 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3 dan menghasilkan 12. Karena 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Lalu ada contoh yang kedua yaitu 5 kali 2 sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10, karena 5 kali 2 sama dengan 10 dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena meskipun ditukarkan posisinya akan menghasilkan hasil yang sama dan bersifat komutatif. Sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan dan pembagian bilangan bulat karena hasil pertukaran bilangan terhadap operasi tersebut tidak menghasilkan nilai yang sama. Contoh, 7 dikurangi 3 sama dengan 4 tidak sama dengan 3 dikurangi 7, karena 3 dikurangi 7 akan menghasilkan negatif 4. Lalu pada pembagian juga, 8 dibagi 2 sama dengan 4 tidak sama dengan 2 dibagi 8, karena menghasilkan 0,25. Jadi, kalau ditukarkan posisinya tidak akan menghasilkan hasil yang sama. Sifat selanjutnya ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif adalah sifat operasi hitung terhadap 3 bilangan menggunakan bantuan pengelompokan. 2 bilangan dengan tanda kurung dan apabila mengelompokkan ditukarkan hasil tetap sama. Sifat asosiatif juga disebut dengan hukum asosiatif. Sifat asosiatif dapat dirumuskan sebagai berikut. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C dalam kurung sama dengan D. A, B, dan C adalah bilangan yang dioperasikan dan D adalah hasil dari operasi bilangan. Keterangan operasi hitung yang memenuhi sifat asosiatif menghasilkan nilai yang sama walaupun tanda kurung atau pengelompokan ditukarkan. Sifat asosiatif pada operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai berikut. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung sama dengan D. Contoh, 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 6. Bersifat asosiatif karena apabila posisi pengurungan atau pengelompokannya diubah akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Selanjutnya ada sifat asosiatif pada operasi perkalian. Dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C sama dengan D. Contoh, 2 dikali 3 dikali 4 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 4 dan menghasilkan hasil yang sama yaitu 24. Jadi apabila pengelompokannya diubah posisinya akan menghasilkan hasil yang sama. Sifat asosiatif tidak berlaku pada operasi perkalian dan pembagian karena pertukaran pengelompokan bilangan mengubah hasil akhir dari operasi 3 bilangan yang dihitung. Contoh, 8 dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 tidak sama dengan 8 dikurangi 4 dikurangi 2 sama dengan 8 dikurangi 2, maka akan menghasilkan 6.
Nah, lalu contoh pada pembagiannya yaitu 24 dibagi 6 dibagi 2 tidak sama dengan 24 dibagi 6 dibagi 2 karena menghasilkan hasil yang berbeda. Selanjutnya ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif juga disebut dengan hukum distributif. Sifat distributif dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C sama dengan D. Rumus di atas disebut distributif perkalian terhadap penjumlahan. A adalah bilangan yang didistribusikan, B dan C adalah bilangan yang dikelompokkan, dan D adalah hasil operasi hitung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.